Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini keren banget. Temanya apa sih? Habis lebaran, yuk semangat lagi cari rezeki. Allahu Ayo, Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelum kita lanjut ya, ini mungkin ada satu pelajaran buat kita sama-sama mungkin kita bisa merenung dari kejadian ini. Ada sempat kemarin juga sempat viral ya, ada kejadian bus rombongan peziarah masuk ke jurang. Ini di tayangannya. Dan inilah rekaman video amatir warga beberapa saat setelah bus pariwisata terjun ke Sungai Awu di Desa Rembul, Kecamatan Bonjong atau di dalam kompleks wisata Guci, Kabupaten Tegal. Kondisi bus terguling setelah jatuh dari area parkir. Sopir bus Romyani mengatakan bus tengah diparkir dalam kondisi mesin menyala dan kondisi bus sudah direm. Namun dirinya meninggalkan bus saat sedang memanaskan mesin. Diduga rem tangan bus tidak berfungsi sehingga meluncur ke sungai. Kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satlantas Polres Tegal. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang namanya kejadian musibah itu kita nggak pernah tahu. Itu katanya rem tangannya Ustadz ya. Ada yang main-mainin atau bagaimana? Karena yang namanya mobil merek itu tuh katanya tuh memang gampang banget dilepasnya tuh Ustadz Syah. Mungkin ada sedikit komentar nih buat orang tua terutama yang punya anak atau mungkin bagaimana nih? Subhanallah, jadi kalau dalam hal jalan-jalan mungkin atau ziarah seperti itu ya pentingnya yang pertama baca doa keluar rumah gitu. Oh, Masya Baca doa Allah. keluar rumah kan Allah Subhanahu Wa Taala janjikan hudita wa kufita wa wukita. Engkau akan diberikan petunjuk, engkau akan dicukupkan, engkau akan dilindungi. Subhanallah. Jadi baca doa keluar rumah. Kalau kita naik bus juga bisa baca doa bareng-bareng perjalanan. Di atas kendaraan baca doanya apa, kemudian dijaga anak kecilnya. Iya, gitu. yang namanya tangan-tangan anak Betul. kecil ini kan nggak ngerti mereka. Yang terpenting itu adalah kita bisa mendidik anak kita dengan Bener. didikan yang baik sehingga ketika di luar anak kita tuh bisa diarahkan. Jangan sembarangan tiba-tiba rem dilepas lah. Iyalah, itu Ya kan? bahaya banget. Atau dia main setir lah, atau dia Iya, main punya pengalaman gas. banyak nih. Anaknya Iya. banyak soalnya kecil-kecil gitu. Gimana itu Ustadz? Sebenarnya gini, kalau kita sih kalau berpergian yang paling utama dan utamakan keselamatan. Dan ada namanya persiapan sebelumnya, kemudian briefing, kemudian terus apalagi memberikan nasihat, jangan. Maka betul tadi kata sama ada doa-doa supaya kita ada pengendalian diri kita juga sebenarnya. Nah, ini Karena dia. ingat, ketika kita perjalanan itu adalah waktu yang terbaik untuk saling mengenal. Masya Allah. Tapi inilah yang namanya pentingnya baca doa sama-sama. Karena kenapa? Karena biasanya kalau orang udah baca Saling doa, Allah tuh selalu mengingatkan. melindungi ya Betul. gitu ya. Tapi banyak di antara kita Iya. yang lupa baca doa. Bener. Tahunya kalau berangkat umroh baru subhanalladzi saharah lana Iya, hadza. bener. Itu baru ingat. Masya Allah. Sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim lah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini dimudahkan segala sesuatunya. Bahkan nih ketika berdoa seperti itu, niscaya apa? Niscaya Allah kasih keselamatan. Tawakal sama Allah, serahkan diri kepada Allah. Kalaupun meninggal dalam keadaan perjalanan, tujuannya baik, insya Allah meninggal dalam keadaan Tapi husnul benar khatimah. sih, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya beberapa kali nih Ustadz ya, kejadian di depan saya nih, kecelakaan di depan saya persis gitu. Mungkin Allah ngelindungin saya salah satunya dengan tadi karena saya baca doa. Kita nggak tahu juga ya Saya kan? pernah pengalaman, ini luar biasa pengalaman. Biasanya saya kalau bawa mobil, kalau sendiri tuh ngebut. Apalagi di jalan tol kan, perjalanan dari Jakarta ke Puncak. Itu di depan saya, itu mobil oleng. Betul-betul oleng di Iya, depan. iya, Biasanya iya, kita iya. kalau ngebut, ngebalap, ya kelar lah. Ya kan? Ini benar-benar oleng, sampai kebalik ke sebelah kiri. Dan juga pernah terjadi itu ada bis besar, itu malang di tengah jalan. Allahu Akbar. Itu benar-benar pas Ya pokoknya belokan intinya begini. itulah jamaah ya, pokoknya kita jangan sampai lupa baca doa sebelum berangkat. Betul. Nah, persiapan buat diri kita juga. Dan Nah, sekarang ini tentunya doa itu adalah penolong kita. Amin. Dan juga keselamatan bagi kita. Amin. ada berita yang bikin saya makanya tadi emosi Ustadz. Mohon maaf sebelumnya guru-guru kita nih semuanya nih ya, buat jamaah Islam itu Indah juga. Kita punya sebuah video tayangan. Ada yang sempat viral kemarin itu, buruh di Cikarang ini katanya nih diajak untuk staycation dulu sebelum diperpanjang kontrak. Dan ini menjadi hal yang sudah biasa. Ini tayangannya nih. Ketemu sama atasan itu, jadi dia tuh selalu nanyain kapan kayak gitu, jalan berdua kayak gitu. Jadi saya selalu alasan kayak iya ntar gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang soalnya janji kamu palsu katanya gitu. Dan akhirnya aku mutusin bahwa aku tuh negesin dia lewat pesan WhatsApp, maaf pak saya gak bisa kalau jalan berdua
Nah di situ dia langsung marah, nomor saya juga diblokir, padahal saya juga masih kerja di situ. Ini kalau sampai, aduh, katanya sebenarnya ini udah lama terjadi Ustadz. Dan ini katanya bahkan ada yang nauzubillah min zalik, saya pernah dengar ini, suaminya tuh tahu. Yang penting tuh istri tuh bisa diperpanjang kontraknya. Allahu Nauzubillah min Akbar. zalik. Ya ini dia nih ya. Sudah tidak ada giraknya ya. Nauzubillah. Ini buat jamaah Islam itu indah, ini kita ambil pelajaran di sini yang luar biasa. Pertanyaannya sebenarnya dalam Islam itu benar gak sih ketika mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan atasan ya yang sikapnya tidak baik, maka rezeki yang yang diberikan pada kita ini juga nggak berkah sebenarnya Ustaz. Terus bagaimana yang namanya atasan ini kan nggak cuma dia doang, padahal ada bos-bosnya lagi mungkin yang baik. Apakah semua jadi kebagian nggak berkah Ustaz? Mohon izin penjelasannya. Fadhol baik. Ustaz. Nggak apa-apa kalau over durasi ya. Nggak apa-apa. Suruh Nanti saya semangat. paling saya suruh potong itu. Iya. Nah, kalau buat kita semua, makasih banyak. Satu hal buat kita, mohon maaf ya. Ya, makanya kalau komen over durasi, tidak komen, tidak semangat. Saya kan semangatnya kalau komen-komen. Oh, dasar netizen. Iya. Satu hal buat kita, ini netizen, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Rezeki itu datangnya dari Allah. Atasan, mohon maaf, astagfirullahaladzim tanpa menggurui. Karena bekerja itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah, artinya ibadah itu banyak ujian di dalamnya. Ada masalah di dalamnya. Ada apa lagi di dalamnya? Ada banyak pahala, kesabaran. Diuji kesabaran kita, diuji bagaimana kita bisa ridho. Nah, buat kita nih, hati-hati. Jangan sampai kita berada dalam ranah atau lingkaran setan. Jangan-jangan kita yang nutupin, maaf ya, keborokannya atau korupsi bareng atau apa aja, apalagi yang tadi saya nggak ikut campur ya. Nauzubillah min dzalik, janganlah. Semua nauzubillah. Ini hati-hati. Makanya ketika kita, apakah ada kaitannya? Iya, kaitan akan keberkahannya. Dan ingat, ketika kita bekerja, satu hal itu adalah mendapatkan pahala yang besar. Karena kenapa? Memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan sesama. Satu lagi, untuk menjalankan syiar agama kita. Jadi 4 itu. Ada orang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Ada orang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Apalagi keluarganya. Ada orang untuk memenuhi, membantu orang-orang. Dan ada lagi satu lagi, untuk menyiarkan agama. Buat sekolah, buat masjid dan sebagainya. Dari sini kita bisa belajar bahwa bekerja itu bagian daripada ibadah. Tapi halal enggak? Tapi baik enggak? Aku bekerja halal, tapi tidak baik buatmu karena berefek bisa jadi fitnah kan? Ini bagus tadi. Saya tidak mau jalan berdua, takut jadi fitnah dan sebagainya. Jadi ini mantap ini. Nah, ingat, apalagi buka jilbab baru bisa masuk. Orang sudah pakai jilbab, suruh buka jilbab. Berarti sudah melanggar syariat. Kalau guru saya, Allah yarham, pimpinan pendiri pondok pesantren An-Nahdhah di Makassar, Masya Allah, ini ternyanyian buat kami. Jangan berceramah, jangan berdakwah, jangan kalau tidak tahajud. Bagaimana kau bisa berdakwah kalau tidak tahajud? Ada lebih parah lagi, tinggalkan pekerjaan yang menghalangimu untuk sholat berjamaah. Kalau ada pekerjaan yang menghalangimu untuk sholat berjamaah, berarti tidak berkah. Apalagi menghalangi untuk sholat. Nih, camkan nih. Yuk kita atur. Memangnya kita ini hidup karena siapa? Ini karena Allah, sebab Allah untuk Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang memberi kita rezeki adalah Allah. Bukan maaf ya, bukan atasan. Benar. Bukan. Apalagi nih, mau tahu nggak? Apa tuh? Ini adalah abluminan nasnya Arsenal. Nah, nauzubillah min zalik, ya kan? Yang begitu aja menghambat sholat aja nggak boleh, apalagi pakai staycation. Itu perusahaan nenek saya neneknya tanya, kali. nenek yang nonton, Oh iya. staycation itu apa? Staycation itu. Jadi diajak liburan, nginep bareng. Kan istrinya bukan mengajak-ajak aja. Ini teman saya nih di rumah gitu, setia. saya? Kos nggak ada siapa-siapa soalnya, nggak usah ngajak liburan orang, iya kan? Karena memang bukan nggak punya istri juga. Ya, kita lanjut, jamaah. Yeay. Nah nih ya buat jamaah yang mungkin suka kadang-kadang punya perasaan, mungkin gini, ada orang ya udah semangat mencari rezeki. Perasaannya apa nih?
perasaannya mah dengerin dulu, makanya belum selesai dipotong Enggak, aja si bukan Habib. masalahnya tadi tuh Iya. Anu mau nyeletuk ke mau Ustadz Maulana. gitu. Karena jangan Jangan sampai overdurasi menjadi nanti. dayus. Iya, benar. Itu paling bahaya dayus. Itu udah disampaikan, nggak ada gironya. Iya, Masya Allah. Gila, Kalau Dan tapi kalau Giro kan semangat. iya, Bu, cemburu juga bisa jadi. Nah, makanya kita coba ngebahas lagi yang berikutnya. Ada orang yang semangat banget nyari rezeki. Semangat mau Wah, ngapain? Kalau semua dikerjain. Dayus tidak kepedulian. Semua maunya dikerjain. Pokoknya apa aja saya mau coba kerjain deh. Tapi akhirnya nauzubillah min zalik ya. Telat komen. Nggak diberikan rezeki juga. Nah, tapi ada juga orang kayaknya santai-santai aja dia. Tapi rezekinya banyak. Nah, ini kadang-kadang memang ada yang Cuma bilang pakai gini. tanda tangan dong bisa dapat duit banyak kok. Iya, ada yang bilang gini nih. Mohon izin sebelumnya ya buat jamaah Islam Indah. Katanya deketin juga deh orang-orang yang punya rezeki banyak. Nanti mudah-mudahan ketularan. Tapi Tunggu ini dulu. bukan akhirnya jadi Ada rezeki karena tanda tangan, campur tangan, garis tangan. garis tangan. Nah, ini garis tangannya belum. Nah, itu Ustaz Syam, mohon izin. Kadang-kadang kalau berpikiran kayak gitu akhirnya timbulnya iri dan dengki. Itu bagaimana Oh, Ustaz Syam? kepada orang yang lebih sukses gitu yang ya. lebih sukses. Baik. Mohon izin penjelasannya. Seorang tabi Abisma, Ustaz Maulana, tabi Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin tadi dengan mudahnya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanpa harus mengeluarkan keringat setetes pun. Namun ternyata bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan motivasi daripada orang-orang sukses ini tanpa membuat kita iri dengki terhadapnya. Jadi ternyata dijelaskan oleh ulama kita, iri itu kan terbagi-bagi. Ada iri yang memang menjadi iri yang baik. Iri yang baik itu adalah iri yang menjadi motivasi. Tapi ada iri yang menjadi sesuatu yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghulul, penyakit hati, yakni al-hasud, yakni penyakit hati, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Subhanallah, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq agar kita memohon perlindungan darinya. Apa itu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena likulli dzi ni'matin mahsud, karena setiap nikmat itu pasti ada hasadnya, pasti ada iri dengki di dalamnya. Namun orang yang beriman mampu untuk mengendalikan, mengatur daripada rasa iri ini menjadi motivasi. Apa yang membedakannya iri yang tidak baik dengan iri yang baik? Ternyata ketika melihat orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kok enggak perlu banting tulangnya, ternyata rezekinya gampang banget. bener. Orang itu kok subhanallah gampang tuh. banget, anaknya lulus, subhanallah gampang banget ya, kayaknya dia pekerjaannya enggak susah payah, bagus banget, kayaknya lancar jaya. Gimana ya rahasianya? Subhanallah. Maka iri seperti ini akan menjadi iri yang baik jikalau menjadi namanya dalam istilah bahasa Arab ghibthah. Apa itu ghibthah? Dia melihat nikmat orang lain, lalu dia penasaran dengan cara mendapatkan nikmat tersebut. Lalu caranya agar tidak menjadi iri dengki, dia datang kepada orang ini dan bertanya rahasianya. Pak, bagaimana ya supaya saya bisa bekerja seperti Bapak yang tidak perlu membanting tulang, tidak perlu bersusah payah, bagaimana rahasianya? Maka dikasih rahasianya sama orang yang sukses. Gini loh nak, Papa itu dulu udah selesai masanya banting tulangnya. Sekarang Papa tinggal menikmati. Kamu masih muda, nggak apa-apa banting tulang dulu terlebih dahulu. Engkau semangat sekarang, pasti dikasih rahasianya. Nggak langsung kok bisa menikmati seperti ini. Dikasih rahasianya. Apakah orang yang ditanya ini akan benci kepada kita? Apakah orang yang ditanya tadi rahasianya akan tidak senang karena diambil ilmunya? Justru orang itu kalau berbagi ilmu seperti itu, dia merasa senang. Kalau kita memujinya, lalu kita meminta ilmunya, pasti dia senang. Dia pasti tidak merasa lu iri sama gue. Tidak, pasti dia kasih rahasianya. Kenapa? Karena kita bertanya dengan baik kepadanya. Yang tidak boleh adalah iri yang disebut dengan hasad atau hasud. Apa itu? Ah ya Allah, saya yang banting tulang kok dia yang kerja, saya yang bekerja, dia yang kaya, saya yang bekerja tiap hari kok dia yang berjaya ya Allah. Nah, saya tidak senang melihat nikmat itu. Sebenarnya saya yang lebih pantas daripada dia ya Allah. Nah, ini iri yang berdosa dalam Islam adalah tidak senang melihat orang bahagia. Nah. Tapi kalau senang melihat orang senang lalu dia datang minta rahasianya, nah itu diperbolehkan Iya, dalam makanya Islam. banyak orang lupa. Ya Apa kan itu? pegawai pengen gajinya bos, gak bisa. Bosnya juga pernah jadi pegawai. Orang datang dia kerja santai gitu kan. Dulu dia kerja keras sampai punya 40 pintu kontrakan Enak ya, rumah. Ustaz Maulana ceramah di TV. Enak Iya. ya. Saya 23 tahun ceramah di Makassar. Belum tahu tahun dia. 88, baru ke Jakarta. Mulai dari Dan pakai saya sudah payung. 35 tahun. Masya Allah. Sudah 35 tahun. Iya, siapa yang nanya? Kita lanjut. Enak banget tuh langsung ada di TV. Iya.
Jamaah. Curhat aja lagi sekalian nih. Nih, ada yang bingung nih ya kan. Gimana nih Mas Fadli, saya mau nanya dong sama guru-guru Islam itu Indah buat Habib nih terutama Habib. Boleh gak sih sebenarnya istri ini kerja gitu loh. Karena desakan ekonomi masalahnya. Sebenarnya kan biasanya kan istri itu kan juga harus ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak. Kenapa? Nanyanya. Kenapa begitu? Yang istrinya kerja kan? Iya, iya. Mohon izin Bib penjelasannya silakan. Ya, Afwan, Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz Maulana nih jadi 3 menit harusnya 4 menit. Yang pertama, ketika kita memiliki seorang istri, maka wajib bagi suami gu anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri dan keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri kita bekerja dan di dalamnya ada kemaksiatan, suaminya berdosa. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya dan terhadap keluarganya. Oleh karena itu, jangan sampai kita membiarkan istri kita melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berdosa. Nah, sekarang permasalahannya gini. Saya punya istri, saya juga bekerja tapi kurang cukup nih. Istri saya disuruh bekerja. Bagaimana? Apakah diperbolehkan dalam syariat agama? Kalau misalkan pekerjaannya tidak mengganggu, ya kan? Sebagaimana Sayyidatul Fatimah bekerja di rumahnya, ya kan? Cuman hanya merajut dan lain sebagainya, itu diperbolehkan dalam syariat. Tidak berikhtilat, bercampur dan terjadi sebuah kemaksiatan atau bahkan dia melepas daripada jilbabnya ataupun auratnya dan membahayakan baginya. Sedangkan kewajiban bagi seorang laki-laki wa 'alal maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, menafkahi anaknya, menafkahi istrinya dan memberikan pakaian yang layak dan tempat yang layak terhadap keluarganya. Ini kewajiban laki-laki, bukan kewajiban perempuan. Karena perempuan tempatnya waqarna fi buyutikunna, tempatnya di rumah, bukan di luar, tempatnya di rumah. Untuk apa? Untuk menjaga anak istrinya, ya, untuk menjaga anak-anaknya, untuk menjaga keperluan rumah tangganya, menjaga harta suaminya, dan juga apa? Di dalamnya penuh dengan ibadah kepada Allah karena perempuan adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama. Jadi kalau ditanya nih, boleh gak perempuan bekerja? Perempuan kalau bisa dia di rumah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya di rumah. Sebaik-baiknya di Tapi rumah. kalau mepet, ekonominya nggak Kalau cukup. misalkan ekonominya nggak cukup, boleh dia bekerja tapi tempatnya, waktunya, ya kan nggak boleh kerja malam hari. Tempatnya nggak boleh di tempat yang maksiat. Tempatnya nggak boleh tempat yang di dalamnya penuh dengan keharaman. Nauzubillah min dzalik. Diperbolehkan tapi harus hati-hati. Tapi dengan berbagai macam syarat pastinya. Syaratnya ya. banyak. Masya Ada kurang lebih 8 syarat. Masya Mungkin insya Allah Allah. di episode yang akan datang. Oh, Masya Allah. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya, banyak yang bertanya nih. Kalau gitu langsung aja yuk. Kita jawab pertanyaannya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz dan Habib. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang suami yang bekerja di kapal laut dan jarang sekali bertemu istri dan anak. Istri saya selalu nyuruh saya untuk cari kerjaan lain saja. Apalagi pas lebaran kemarin saya nggak pulang juga. Apakah benar pekerjaan saya sekarang ini nggak berkah? Karena istri selalu suruh resign dan cari pekerjaan yang lain, Ustadz Habib. Nah ini mohon izin penjelasannya, mungkin dijawab sama Tausiah aja Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kami Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar rezeki suami bisa jadi tidak berberkah disebabkan karena istri yang tidak menyetujui daripada pekerjaan suami? Yang pertama, kalau istrinya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sadar daripada penghasilan suaminya ini ada sesuatu yang bercampur dengan keharaman, lalu sang istri tersebut senantiasa mengingatkan suaminya dengan mengatakan, "Mas, saya bisa kuat menahan lapar di dunia, tapi saya tidak bisa menahan hausnya nanti di dalam neraka kalau di dunia ini saya memakan nafkah yang haram." Subhanallah, berarti rezekinya suaminya, pekerjaannya memang sudah jelas-jelas sesuatu yang tidak disetujui oleh istri. Kenapa istri harus tahu menahu tentang pekerjaan suami? Karena ada juga suami mengatakan, pokoknya kamu terima aja lah, nggak usah tahu, kamu di rumah aja, biar saya banting tulang di rumah. Wah, subhanallah, istri harus tahu karena dia yang makan. Istri harus tahu karena dia yang memasukkan, mencampurkan dengan darah dagingnya. Jangan sampai yang datang ini adalah hasil yang haram atau minimal hasil yang syubhat. Maka dia bertanya kepada suaminya, dari mana ini mas? Kau bekerja apa? Dari mana kau dapatkan ini? Karena ini akan masuk ke dalam perutku dan masuk ke dalam perut anak-anakmu. Subhanallah. Maka itu yang pertama, tidak berberkah. Yang kedua, apa sih keberkahan tersebut? Keberkahan itu adalah sesuatu yang senantiasa
bertambah, berkembang, ya ada dan terus berkembang, tidak habis-habis dia. Mungkin kelihatan sekarang dari segi kuantitasnya banyak gajinya. Mungkin kelihatannya sekarang dari segi kuantitasnya luar biasa nominalnya, tapi belum tentu dari segi kualitasnya. Berkah itu adalah mungkin kelihatannya sedikit, kelihatannya kuantitas sedikit, tapi dari yang sedikit ini menumbuhkan anak yang soleh, anak yang berbakti sama orang tuanya, istri yang taat kepada suaminya. Lah bisa dilihat, bisa dites dari mana. Mungkin sekarang nominalnya banyak, tapi setiap ngasih kepada istri, istri ngeluh aja, merasa kurang aja. Mending kamu di rumah aja deh, nggak usah kamu berlayar lagi, misalnya seperti itu. Nggak usah kau kerja di sana lagi, tolonglah luangkan waktumu untuk kami. Subhanallah. Dan itu adalah nafkah yang wajib juga untuk istri. Bukan hanya nafkah nominal tadi, bukan hanya nafkah uang, tapi nafkah perhatian, nafkah pendidikan terhadap istri dan anak-anak. Itu adalah nafkah yang mungkin seringkali dilupakan oleh seorang ayah ataupun seorang suami. Maka kalau ditanyakan apakah bisa jadi membuat tidak berberkah? Bisa jadi membuat tidak berberkah. Kenapa? Karena nafkah tersebut akan dinikmati oleh istri dan anak-anak. Kalau mereka sudah meminta, Mas, nggak apa-apalah sedikit nominalnya, yang penting banyak berkahnya, maka silahkan. Kami tidak menghalangi untuk mencari pekerjaan yang lebih membuat waktu luang terhadap keluarga dan anak-anak. Allah Ya, tapi buat Ta'ala Bapak tadi yang bertanya ini luar biasa ya, maksudnya dia ini udah pekerjaannya halal. Masya Allah. Maksudnya dikasih pengertian juga sama istri bahwa cari kerja sekarang ini nggak gampang Betul. gitu. Banyak banget orang tuh bersaing. Jadi kalau misalnya udah dapat pekerjaan, ya kalau memang ada pekerjaan lain boleh. Tapi kalau nggak ada tetap pertahankan, daripada nggak makan nanti semua sekeluarga. Bentar ada telepon lagi. Halo? Iya, lagi syuting. Kenapa? Hah? THR, aduh gimana sih? Lebaran kan udah lewat. Siapa sih yang minta THR? Ntar lagi syuting, ntar telepon lagi ya. Apa sih? Ini Makanya orang ada. bagi-bagi THR. Bukan Ustaz, ini orang ada aja ya kan. Ini kayaknya THR dipikir itu adalah bagian dari mencari rezeki kali atau bagaimana? Memang kalau Mas Pari tanggal berapa bagi THR-nya? THR sebelum lebaran lah Ustaz. Iya juga sih. Iyalah, sekarang kan udah lewat Tunjangan lebaran. hari Lebaran. Iya, bagaimana kalau kita bahas saat ini? Boleh. Ya. Bagaimana kaitannya dengan Itu bukan THR, THL, lebaran kan. THR itu raya. Oh iya. Hari raya. Setelah ya, Setelah satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Minta THR sekarang.